competition. Pada permainan ini, pemain berlomba membangun aset dengan berinvestasi di beberapa sektor saham serta reksadana. Pemain menggunakan berbagai aksi secara maksimal untuk menjadi investor dengan jumlah koin terbanyak di akhir permainan. Pemain dengan jumlah koin terbanyak akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Permainan ini terdiri dari 4 kartu saham dan 4 token harga, 1 token reksadana, 36 kartu ekonomi, 60 kartu aksi, 10 token split, 58 koin, 5 kartu utang, 5 kartu petunjuk, dan 5 kartu urutan. Kartu utang, pemain dapat meminjam uang dari bank sebesar 10 koin untuk setiap kartu utang, namun di akhir permainan, pemain harus membayar sebesar 13 koin. Rumor, pemain dapat menaikkan atau menurunkan harga saham maksimal 2 kali. Efek kartu ini tidak dapat menyebabkan stock crash atau split. Info bursa, pemain dapat melihat kartu ekonomi paling atas sebanyak 2 kali dan mendapatkan 2 koin dari bank. Trading fee, pemain dapat mengaktifkan fase jual dengan menjual kartu saham yang dimiliki. Jika disimpan, wajib membayar 1 koin untuk tiap sektor saham yang dimiliki termasuk kartu ini. Akuisisi, pemain dapat mengambil 1 kartu saham dari pemain lawan selain reksadana. Pengakuisisi harus memiliki kartu saham lebih banyak atau sama di sektor tersebut. Pemain terakuisisi memperoleh koin sebanyak setengah harga saham. Quick buy, pemain dapat mengambil dan menyimpan 2 kartu saham sekaligus. Namun, giliran pemain akan otomatis berakhir setelah mengaktifkan kartu ini. Sideways artinya harga saham pada sektor yang tertera tidak bergerak. Anjlok artinya harga saham pada sektor yang tertera turun sebanyak jumlah panah. Dividen artinya pemain memperoleh 1 koin atau kartu saham pada sektor yang tertera. Melaju artinya harga saham pada sektor yang tertera naik sebanyak jumlah panah. Merger artinya efek ekonomi saham pada sektor yang tertera dipengaruhi oleh kartu ekonomi sebelah kanannya atau kiri jika berada di paling kanan. World Oil Regulation artinya kartu ini ditukar dengan kartu ekonomi di sektor tambang diikuti kenaikan 1 poin pada saham tambang. Penerbitan saham baru artinya harga saham pada sektor yang tertera turun 1 poin dan pemain yang memiliki saham tersebut mendapatkan 1 saham tambahan. Pajak jalan artinya semua pemain membayar pajak sesuai kartu urutan jalan yang dimiliki. Buyback artinya harga saham pada sektor yang tertera naik 1 poin. Pemain yang memiliki saham tersebut wajib menjual sahamnya saat itu juga. Setelah terjual, harga kembali pada harga awal. Restrukturisasi ekonomi artinya semua harga sektor saham kembali ke harga awal dan 3 efek kartu ekonomi lainnya dibatalkan. Tax amnesty artinya harga saham sektor yang tertera naik 1 poin. Semua kenaikan di sektor lain bertambah 1 poin. Resesi artinya efek kartu ini diterapkan sebelum kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di atas harga awal turun 1 poin. Stimulus ekonomi artinya efek kartu ini diterapkan setelah kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di bawah harga awal naik 1 poin. Extra fee artinya semua pemain membayar 1 koin atau kartu saham yang dimiliki pada sektor saham yang tertera. Stock lap dapat dimainkan 3 hingga 5 pemain, durasi permainan maksimal 30 menit, dan setiap meja didampingi 1 banker dan 1 pendamping banker. Persiapan, shuffle 4 kartu saham kemudian disusun secara terbuka dari kiri ke kanan. Setiap sektor saham memiliki harga awal sebesar 5 yang ditunjukkan dengan token harga saham. Letakkan kartu reksadana di tengah di antara 2 saham. Harga reksadana diperoleh dari rata-rata jumlah kedua saham di sisi pertama, kanan, dan kirinya.
Berikutnya, shuffle semua kartu ekonomi, kemudian diletakkan 6 kartu secara tertutup di masing-masing kartu saham. Kartu ekonomi yang tersisa dikembalikan ke dalam kotak. Bagikan senilai 15 koin ke masing-masing pemain sebagai modal awal. Pemain dipersilakan untuk menyimpan atau merahasiakan koin yang dimiliki. Shuffle semua kartu aksi dan letakkan secara tertutup di area permainan yang mudah dijangkau oleh semua pemain. Terakhir, bagikan kartu urutan secara acak. Pemain dengan urutan pertama membuka kartu aksi sebanyak 2 kali jumlah pemain. Selanjutnya, setiap pemain akan melelang kartu urutan jalan secara rahasia. Pemain akan mengisi kepalan tangan dengan jumlah koin yang dimiliki minimal 1 yang kemudian diserahkan kepada bank. Pemain dengan koin terbanyak mendapatkan kartu urutan 1, pemain dengan koin terbanyak kedua mendapatkan kartu urutan 2, dan seterusnya sampai semua pemain memperoleh kartu urutan. Apabila 2 pemain atau lebih ada jumlah koin yang sama, maka pemain yang sebelumnya memiliki nomor urutan lebih kecil akan memperoleh kartu urutan yang lebih kecil. Bidding dilakukan maksimal 5 detik, pemain yang terlambat akan dikenakan denda 1 koin. Fase kedua yakni fase aksi. Secara berurutan dimulai dari pemain nomor urut 1 secara bergantian mengambil 1 kartu aksi hingga kartu aksi yang terbuka habis. Pada fase ini, pemain bisa memilih 1 aksi pada kartu aksi yang diambil yakni simpan atau aktifkan. Kartu aksi yang dibuka terdapat sektor saham yang sama maksimal berjumlah 5, atau dalam permainan 5 orang peserta, jika lebih akan dilakukan reshuffle oleh banker. Kartu aksi yang dibuka terdapat efek quick buy yang sama maksimal berjumlah 3, jika lebih akan dilakukan reshuffle oleh banker. Jika pemain memilih simpan, maka perhatikan jenis sektor sahamnya saja karena akan dianggap sebagai saham. Jika pemain memilih aktifkan, maka kartu dapat diaktifkan sesuai dengan efek yang tertera pada kartu aksi. Jika mengaktifkan efek akuisisi, pemain tidak diperbolehkan mengakuisisi reksadana. Kartu yang sudah tersentuh pertama wajib diambil oleh peserta. Aksi dilakukan maksimal 10 detik, pemain yang terlambat akan dikenakan denda 1 koin. Fase ketiga yakni fase jual. Secara berurutan dimulai dari pemain nomor urut 1 dapat menjual 1 jenis saham atau reksadana sebanyak yang diinginkan dan memperoleh koin dari bank sesuai dengan harga yang tertera pada kartu sektor saham. Pada fase ini, pemain tidak diwajibkan menjual dan boleh menyimpan semua kartu saham yang dimiliki. Pemain yang mengaktifkan kartu aksi pada efek info bursa mendapatkan urutan fase jual terakhir. Fase keempat yakni fase ekonomi. Banker membuka kartu ekonomi teratas di setiap sektor saham dan menerapkan efek di setiap kartu ekonomi pada sektor tersebut. Kartu ungu dengan efek khusus akan diterapkan terlebih dahulu. Untuk penjelasan setiap efek sudah tertera pada kartu ekonomi tersebut. Permainan kemudian berlanjut pada putaran berikutnya dimulai dari fase bidding. Permainan berakhir saat semua kartu ekonomi telah dibuka dan diaktifkan efeknya. Setiap pemain menghitung semua jumlah koin dan aset yang dimilikinya. Pendamping banker menghitung ulang jumlah koin dan aset yang dimiliki pemain secara berurutan dari nomor urut yang terendah. Pemain dengan total nilai paling tinggi dinyatakan sebagai investor terbaik dan menjadi pemenangnya.
Jika terdapat dua pemain dengan poin tertinggi yang sama, maka akan diadakan playoff. Pemain hanya bermain pada 3 fase ekonomi dan diberikan 10 poin. Jika setelah playoff masih ada peserta dengan poin yang sama, maka urutan pemenang akan ditentukan dari nomor urut terendah pemain.